Inilah pesan terakhir Bribda Febrian Dwi kepada istri sebelum ritual maut di Pantai Payangan bikin nyesek. Inilah pesan terakhir Bribda Febrian Dwi kepada istri sebelum ritual maut di Pantai Payangan bikin nyesek. Inilah pesan terakhir Bintara Polri Bribda Febrian Dwi kepada istrinya sebelum tewas ritual maut di Pantai Payangan, Jember, Jawa Timur. Istri Bribda Febrian Dwi yang bernama Diana tidak mengetahui suaminya mengikuti ritual yang berakhir dengan tragis tersebut, Minggu dini hari, tanggal 13 Februari tahun 2022. Sebelum mengikuti ritual, Bribda Febrian hanya pamitan kepada istrinya akan pergi ke Pantai Payangan. Hanya saja, Bribda Febrian tidak menjelaskan kepada sang istri tentang tujuannya ke pantai tersebut. Bilangnya cuma mau pergi ke pantai, tidak bilang kalau ada ritual, kata Diana menyampaikan pesan Bribda Febrian melalui sambungan telepon. Pasangan suami istri itu baru setahun ini menikah. Namun, Bribda Febrian dan Diana diketahui tidak serumah. Pasalnya, Diana kerja di Probolinggo, sementara Bribda Febrian bertugas di Polsek Pujer Bondowoso. Bribda Febrian diketahui melakukan ritual di Pantai Payangan bersama kelompok pengkajian Tunggal Jati Nusantara, Jember. Dalam ritual maut tersebut, ada 24 orang menjadi korban, 11 diantaranya meninggal dunia setelah terseret ombak, termasuk Bribda Febrian. Para korban berasal dari beberapa kecamatan di Kabupaten Jember, seperti Sukorambi, Patrang, Ajung, juga Rambi Puji. Mereka berangkat dengan dipimpin oleh ketua kelompok itu, Nur Hasan, warga desa Dukuh Mencek Kecamatan Sukorambi. Ritual dengan siku saling bergandengan. Kapolsek Ambulu AKP Ma'ruf mengungkapkan, dari keterangan saksi yang sudah diperiksa terlebih dahulu, ada 20 orang anggota kelompok itu yang turun di tepi pantai. Iya di situ, di tepi pantai itu, ujar Ma'ruf kepada Surya, sambil menunjuk titik yang dipakai ritual. Ke-20 orang itu berdiri dengan siku saling digandengkan, sedangkan yang 4 menunggu di atas, imbuhnya. Keempat orang itu, 1 orang sopir yang memang tidak ikut ritual, dan 3 orang petinggi kelompok yang berada kawasan pasir yang lebih atas. Saat masih berdiri itulah, ombak besar datang. Waktu kejadian sekitar pukul 0.30 sampai pukul 1 WIB, dini hari tadi. Lanjutnya, daftar korban. Polda Jatim melakukan pemeriksaan luar 10 jenazah korban ritual berujung maut di Rumah Sakit Subandi, Jember. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk memastikan penyebab kematian semua korban akibat kecelakaan di bibir Pantai Payangan. Perlu diketahui, korban tewas dalam peristiwa ini ada 11 orang. Akan tetapi, 1 korban atas nama Khalifah warga desa Gugut, Rambi Puji, sudah selesai dilakukan pemeriksaan antemortem. Hasil analisis, korban mengalami luka di bagian pelipis mata dan cedera di bagian kaki. Dugaan kuat korban terbentur tebing setelah tergulung ombak ganas pantai selatan. Kesaksian korban selamat. Salah satu korban selamat dari ritual maut di Pantai Payangan yang menewaskan 10 warga Jember, Jawa Timur, menceritakan ritual yang dilakukan oleh rombongan berjumlah 24 orang tersebut. Korban selamat bernama Bayu tersebut menjelaskan, mereka datang untuk melakukan ritual berupa meditasi di tepi Pantai Payangan, Jember. Meditasi, kata Bayu, Minggu, tanggal 13 Februari tahun 2022, melansir dari Kompas TV dalam artikel korban selamat ungkap ritual di Pantai Payangan, Jember, 10 meninggal terseret ombak. Menurutnya, mereka melakukan meditasi di pinggir laut. Namun, saat itu tiba-tiba ombak besar datang dan menyeret rekannya. Ada ombak 2 kali datang. Ombak pertama ini saya berdiri terus lari saya menghindari ombak kedua. Ombak tersebut kemudian menyeret belasan orang dan 10 orang diantaranya ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Ke-10 jenazah tersebut sudah tiba di Puskesmas Ambulu, Jember, untuk proses identifikasi dan pendataan. Di Puskesmas Ambulu sudah ada 10 jenazah yang menunggu proses identifikasi dari kepolisian. Jurnalis Kompas TV Jember, Hernawan, melaporkan dari Puskesmas Ambulu. Berdasarkan pantauan dan informasi yang diterima, sejumlah keluarga sudah datang menjemput namun belum bisa dibawa pulang karena masih proses identifikasi berikut pendataan. Dari informasi yang kami terima, para korban berusia dewasa, terkonfirmasi di bawah umur. Berdasarkan penjelasan seorang korban selamat, Bayu, waktu itu memang sedang melakukan ritual sebanyak lebih dari 20 orang, tiba-tiba ada ombak 2 kali menerjang, imbuhnya. Masih berdasarkan pantauannya,
Petugas puskesmas tidak mendirikan posko, tetapi ada meja pelayanan yang dibantu oleh petugas kepolisian dan TNI. Mengenai identitas dan alamat para korban, Hermawan mengatakan dirinya belum mendapatkan identitas secara pasti. Yang pasti, kata dia, dari informasi yang kami terima korban berasal dari sejumlah daerah di Jember. Dari pantauan kami, dalam mengevakuasi jenazah menggunakan sejumlah mobil ambulans, yang jumlahnya kami tidak tahu pasti karena memang waktu itu ambulans silih berganti datang. Ada yang datang dan menjemput kembali. Selain korban meninggal, sebanyak 3 korban selamat juga dirawat di Puskesmas Ambulu. Semuanya dilakukan pemantauan medis. Sebagian merasakan sesak diduga karena tersedak atau menelan air laut.